Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fida Nuha Zahra dengan NIM 2210911220067. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi singkat tulang ekstremitas atas. Di sini terlihat gambar dari tulang dari persendian ekstremitas atas, membran superius, dilihat dari sisi kanan dan dilihat dari bagian ventral. Secara garis besar atau secara umum di sini terdapat, tulang clavicula. Dia itu akan, membentuk, persendian dengan tulang di bawahnya yaitu tulang scapula tepatnya pada acromion. Di sini persendiannya namanya articulatio acromio, clavicularis. Nah ini, jadi dia menghubungkan antara tulang clavicula dengan, tulang, scapula. Selanjutnya, di bawah sini ini adalah tulang, humerus. Tulang humerus atau tulang, lengan atas. Dia ini juga, membentuk persendian dengan, tulang scapula. Persendiannya disebutnya di sini itu adalah articulatio humeri. Habis itu di bawahnya, di bawah tulang humerus itu dia akan, mmm, menyatu atau kayak berbatasan dengan tulang, lengan bawah. Di situ ada tulang radius ini yang searah dengan, jempol tangan, lalu ada tulang, ulna, ini yang searah dengan kelingking tangan. Nah, ini tuh juga dia membentuk artikulasio. Artikulasionya di sini ada, 3, namun bisa kita sebut sebagai artikulasio cubiti. Di sini ada artikulasio, humeroradialis, jadi antara humerus dan radial, tulang radialis, terus ada artikulasio humeroulnaris, jadi antara tulang humerus dengan tulang ulnar, dan artikulasio radioulnaris proksimal. Jadi artikulasi antara si, tulang radius dan tulang ulnar di bagian proksimal atau dia mendekati, badan. Semuanya ini sebenarnya disebutnya artikulasi cubiti karena, dia itu letaknya ada di cubita atau di, bagian siku. Lalu kalau misalnya kita ke bawah kan, dia itu, di bagian bawahnya sini setelah lengan bawah mmm, dia akan ada tulang lain yaitu tulang, tangan, manus atau tangan. Di sini ada tulang-tulang karpal. Tulang-tulang karpal atau osa, karpalia. Kalau misalnya kita kita zoom tulang-tulangnya, mungkin kita kita ini ya, kita mulai dari, detail dari si tulang tulang yang tadi secara garis besar, sekarang kita ke lebih yang detail lagi. Di sini tulang clavicula. Clavicula itu sebenarnya dia itu, eee, bentuknya seperti ini kalau misalnya cuman dilihat tulang, claviculanya saja. Di sini tulang clavicula itu dilihat, dari sisi, sebelah kanan, dilihat dari arah kranial dan, dilihat dari arah, kaudal. Di sini, terlihat ada ekstremitas acromialis, ada tuberculum conoideum, ada corpus clavicula atau, badan dari claviculanya sendiri, dan ada ekstremitas sternalis, ini dekat dengan, sternum. Nah, tuberculum conoideum ini terletak di, arah, medial. Kalau yang bawah ini, eee, kalau yang bawah ini dia itu, clavicula. Dilihat dari sisi, kaudal. Ada corpus clavicula juga terlihat, ada ekstremitas, sternalis, ada facies articularis sternalis, facies itu kayak, permukaan gitu, terus ada impressio ligamenti costoclavicularis, terus ada foramen nutriculum. Foramen itu kayak kayak rongga atau kayak lubang gitu, terus ada sulcus musculi subclavi, ada tuberculum conoideum, ada linea trapezoidea,
Ini tuh ada di sebelah lateral dari tuberculum coneideum. Terus ada ekstremitas acromialis sama facies articularis acromialis. Mungkin bisa kita next ya. Nah, ini tulang-tulang dari scapulanya. Kalau untuk tulang-tulang dari scapula itu eh, bisa dilihat ini gambar 313, 314 sama sama 315. Sebenarnya 313 sama gambar 315 ini dilihat dari dorsal. Terus kalau 314 ini eh, dilihat dari arah lateralnya. Sebenarnya ini yang dorsal, ini mohon maaf. Yang 313 ini dilihat dari arah dorsal, 314 ini dilihat dari arah lateral, 315 ini dilihat dari arah ventral. Mungkin yang tadi kita bahas tadi yang akromion ini, dia yang nanti akan mengalami persendian dengan tulang klavikula. Mungkin bisa kita next. Nah, selanjutnya ini adalah si tulang humerus, tulang lengan bagian atas. Untuk tulang humerus sendiri, dia itu ada dua gambar. Ini gambar 317 sama 318. Itu dilihat dari sisi kanan. Kalau yang 317 ini itu dilihat dari sisi dorsalnya. eh, Kalau 318 ini dilihat dari sisi proksimalnya atau bagian yang em, ke arah tubuh bagian sini itu kalau diperbesar itu akan jadi seperti ini. Di sini itu ada eh, tuberculum maius, habis itu ada kolum anatomicum, ada kolum chirurgicum, terus ada sulcus nervi radialis, ada facies posterior, ada fossa decrani, sama ada sulcus nervi ulnaris, nanti bersinggungan dengan ulnar, ada proclea humeri. Mungkin kita next selanjutnya. Selanjutnya kita ke tulang radius dan ulnar. Mungkin ini kita ke tulang radius dulu. Tulang radius ini dia yang um, sejajar dengan ibu jari. Di sini bisa kita lihat ada kaput. Kaputnya atau kepalanya kita sebutnya kaput radii. Terus ada kolum atau lehernya namanya kolum radii. Ada tuberositas radiinya. Terus ada foramen nutriculum. Di sini ada margonya, margo interosseus, margo anterior. Kalau fasiesnya itu ada fasies anterior, sama di bawah sini ada processus styloideus radii. Nah, selain itu ada margo lain. Selain margo interosseus tadi, ada margo posterior dan ada fasies selain fasies anterior pasti ada fasies posterior dan fasies lateralis. Nah, selain proses styloideus, itu juga yang penting itu ada incisura ulnaris. Karena radius ini kan letaknya di sebelah dari ulnar. Nah, untuk tulang ulnar ini sebenarnya agak mirip-mirip aja sama tadi radialis. Ada margo, ada facies. Cuman ada caput. Cuman di sini dia eh, ada olekranon, ada olekranonnya. Nah, ini kita ke osa carpalia atau osa carpi. Nah, osa carpalia ini tuh dia ada delapan. Delapan itu empat proksimal, empat distal. Untuk bagian yang proksimal sendiri, untuk bagian yang proksimal sendiri itu di sini ada yang pertama ada os scapoid. Os scapoid itu dia yang eh, paling dekat dengan radius. Dia sejajar dengan
jari jempol. Os Oskapoid atau Oskapoideum, lalu sebelahnya itu ada os lunatum, sebelahnya lagi ada os triquetrum atau triangularis, lalu yang di atasnya ini sebelahnya lagi yang bagian proksimal itu ada yang kecil ini namanya os pisiform. Nah, kalau untuk bagian distal itu juga ada empat. Itu yang pertama, kita dari arah jempol dulu. Ini ada os trapezium. Lalu sebelahnya itu ada os trapezoideum. Terus yang tengah yang eh, terlihat lebih besar ini ada os capitatum. Lalu sebelahnya lagi ada os hamatum. Nah, itu adalah kedelapan dari osa carpi atau osa carpalia. Setelahnya osa karpi atau karpalia itu ada osa metakarpi. Itu ada 1 sampai 5. Satu itu tuh dari arah jempol ini osa metakarpal 1, os metakarpal 1, terus ada os metakarpal 2, metakarpal 3, metakarpal 4, dan metakarpal 5. Nah, kalau untuk eh, setelah dari os metakarpi itu ada namanya osa digitorum. Untuk osa digitorum itu dia itu terbagi menjadi 3 dan 2. Kalau untuk jempol, os untuk jempol osa digitorumnya itu cuma ada 2 falang, yaitu cuma ada falang proksimal di sini sama falang distal. Ini bagian jempol ya, karena dia sejajar dengan os kapoid dan sejajar dengan radius. Nah, tapi untuk keempat jari yang lain itu ada 3 falang, yaitu falang proksimal yang lebih dekat ke arah tubuh, falang media di tengah-tengahnya, yang terletak di tengah, sama ada falang distalis. Em, Mungkin cukup sekian video penjelasan anatomi tulang ekstremitas atas atau bagian lengan secara singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.